Seperti janji gue di minggu yang lalu, kali ini gue bakal meneruskan untuk seri kopi dari rilisan terbaru Fragrance World. Dan kali ini yaitu giliran kopi luwak dan juga Iris Coffee. Dan kedua produk ini guys, gue bakal masukkan ke dalam kategori must have. Yang dua kemarin tuh serinya Save Blind Buy, nah dua ini serinya must have. Kenapa sampai gue berikan judul seperti itu guys? Simak terus. Oke guys, balik lagi tentunya sama gue Indofrex, channel yang paling keren seputar perfume di Indonesia. Tidak perlu diperdebatkan lagi alias no debat. Dan Fragrance World Coffee Collection ini tuh sebuah seri yang menurut gue begitu wajib banget untuk kalian ketahui. Karena dari semua yang pernah gue tahu all about Fragrance World, mereka tuh taunya mengklon gitu. Kali ini mereka datang dengan wangi mereka sendiri, alias mereka tuh tidak mengklon. Dan mereka tuh mengambil inspirasi kopi yang diberikan beberapa unsur yang berbeda. Dan seperti yang udah gue jelasin untuk yang mocha dan juga caramel macchiato di video minggu yang lalu, kalian tuh banyak banget yang nge-mention kalau yes, emang itu betul-betul safe untuk di blind buy. Kali ini gue tuh bakal ngebicarain tentang kopi luwak dan juga Iris Coffee. Yang pertama gue bakal bahas dulu tentang kopi luwak. Dimulai dari boxnya guys, dimana lo bakal dapetin dengan penampakan box seperti ini. Bagian samping, depan, belakang, oke guys. Dan dia juga hard box, of course. Dan untuk kopi luwak ini tuh rasa-rasanya sebuah judul yang tidak asing lagi bagi kita netizen Indonesia. Karena ya, gue yakin banget penjudulan kopi luwak yang diambil oleh Fragrance World, gue yakin itu pertimbangan karena kopi kita di Indonesia gitu. Korek kalau gue salah. Namun kopi luwak gue yakin ini tuh berasal dari kita di Indonesia. Namun seperti apa pendekatan dari kopi luwak ini? Gue bakal buka dulu guys untuk boxnya. Dimana ketika boxnya dibuka, of course lo bakal dapetin dengan botolnya yang bagus banget. Oke, banyak yang mention itu botolnya mirip seperti Electimus. Wait, gue ambil Electimus gue guys. Nah ini. Nah banyak yang mention, bang ini tuh botolnya kayak Electimus. Dan setelah gue side by side kan kedua ini, gue melihat emang ya ada kemiripan. Cuman shape-nya aja yang mirip. Namun untuk detail-detailnya berbeda. Nah dan untuk botol dari kopi luwak seperti ini guys. Dimana selalu gue bakal bilang ini tuh adalah strong release bottle dari Fragrance World. Dimana dia tuh solid banget. Dia berat. Dan untuk tutupnya sendiri guys, dia tuh sedikit berat. Dan yang paling gue suka yaitu ketika ditutup dia kliknya begitu solid dan meyakinkan. Nih. Kalian tuh bisa pegang of course dari tutupnya walaupun digoncang agak kuat guys, oke? Dan gue selalu sangat respect dengan sprayer dari Fragrance World dari dulu guys, walaupun bukanlah sebuah sprayer yang terbaik di kalangan perfume cologne, oke guys, but dia tuh selalu melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Dan untuk kopi luwak yang ada di opening, lo bakal langsung dapetin dengan dua notes yang begitu kuat banget, oke? Yang pertama of course realistic kopi dan yang kedua yaitu rose. Nah, yang bakal gue sentil dikit dulu untuk notes kopi yang ada di opening dari kopi luwak ini guys. Dia tuh sangat berbeda dengan kopi yang bisa lo dapetin di seri sebelumnya seperti mocha ataupun caramel macchiato. Karena seperti yang gue bilang tadi, untuk di mocha dan caramel macchiato di minggu yang lalu, itu tuh kopinya lebih ke arah milky coffee gitu. Seperti kopi susu atau cappuccino gitu guys. Nah, yang kopi luwak ini berbeda guys, oke? Ini tuh kecium begitu raw gitu, oke? Roasted coffee yang mentah gitu. Nah, kalau kalian tuh pernah datang ke pabrik kopi, pabrik tempat pembuatan kopi gitu guys, yes, kalian tuh bakal lihat biji kopinya yang diolah dari mentah sehingga sampai dibakar. Uapnya kalian tuh bisa cium gitu guys. Nah, itu yang bakal kalian dapetin di opening dari kopi luwak ini. Serealistik itu, sebagus itu. Bahkan gue bakal bilang kalau kalian tuh ngejar untuk wangi kopi yang mentah, yang seperti gue bilang tadi, roasted coffee gitu guys, kalian tuh wajib kop yang satu ini, must have banget. Karena ini satu-satunya dari 4 series Fragrance World yang Coffee Collection ini yang memiliki top notes kopi yang begitu realistik. Nah, dia tuh ada juga dengan yang namanya rose-nya guys. Nah, rose-nya ini di 10 menitan awal penyemprotan di kulit,
lo bakal dapetin roast yang malu-malu kucing. Ada di belakang dari roasted coffee yang ada di opening. Namun selebihnya dari 10 menit kemudian, justru roasted coffee-nya yang tone down, untuk wangi mawarnya itu tuh semakin muncul. Dan tipikal mawar yang dihasilkan oleh kopi luwak ini adalah mawar yang kerasa juicy. Dia tuh di tengah-tengah. Gak asam banget, gak manis banget, sehingga menurut gue takarannya pas banget gitu. Nah, baru di dry down dia tuh bakal jadi lebih woody dan tetap smoky, karena gue nggak tahu kenapa smoke pada khusus yang ada di opening yang kecium seperti kopi kebakar itu, kopinya dielangin, smoke-nya yang dimunculkan lagi di dry down-nya sembari ada muncul dengan wangi atau notes oud, ya seperti wangi kayu yang kebakar gitu. I don't know, mungkin untuk smoky-nya itu bukan datang sebenarnya dari opening kopinya, namun dari patchouli, karena patchouli pun memiliki nuansa yang smoky kadangkala. Dan seperti itulah wangi keseluruhan yang gue dapetin dari kopi luwak ini. Kalau gue bakal kasih 3 kata untuk kopi luwak ini, gue bakal bilang kompleks, intens, dan juga romantic. Wanginya sangat menarik, dan bagi kalian pencinta kopi, of course kalian tuh bakal cinta banget dengan kopi luwak ini gitu guys. Must have dari Coffee Collection bakal gue bilang. Untuk ketahanannya sendiri guys, ini bagus banget, solid 6 jam di kulit gue. Kalau gue tuh semprotkan lebih banyak di baju, dia tuh bakal bertahan lebih dari itu. Dan itu tuh yang terjadi di kulit gue. Gue nggak bilang itu bakal terjadi di kulit kalian. Kalau kalian tuh punya trust issue, mending kalian beli sampelnya dulu. But ini tuh sekali lagi gue bakal bilang must have. Oke, must have. Karena kalau ini dia sampai goib guys, gue nggak bisa kebayang barang sebagus ini tuh bakal goib dan lama di restock kembali gitu guys. Nah, dia tuh punya kekurangan di versatility, karena menurut gue dengan wangi seperti ini tuh agak kurang cocok untuk kalian gunakan saat ke kantor. Baik pun untuk overall pemakaian di siang hari yang panas atau gerah, apalagi saat terik mataharian gitu. Tidak cocok sama sekali. Lebih cocok saat kalian misalnya nongkrong ke Starbucks, ke coffee shop, atau kalian sekedar nongkrong di malam hari, atau ngedate bersama pasangan gitu. Ya seperti yang gue bilang tadi, ini tuh romantic, dimana ini tuh bakal menambah nuansa romansa kalian gitu guys. Untuk umur ada di kisaran 23 tahun up, solid bisa menggunakan perfume ini. Dan ini tuh solid juga, unisex, cewek dan cowok bisa pakai dengan mudah. Dan untuk harganya 425.000, apakah itu mahal karena ini FW? Ya kalian tuh harus nonton pembahasan gua di video yang pertama. Di situ gua bilang guys, ini tuh murah. Kenapa gue bilang murah? Ya, karena gue selalu mengambil patokan untuk harga di luar negeri. Ya, ini kalau 425.000 itu berarti $26 aja coy. Kalau kalian tuh beli ini atau lihat pasar dari perfume ini, oke? Di Eropa dan Amerika, itu tuh retailnya ada di kisaran $50, 45 sampai $50, yang mana berarti harga yang ada di luar negeri di kisaran 700 sampai 800.000. The choice is yours. Dan untuk overall score-nya gue bakal jelasin di akhir video, namun sebelum itu gue bakal highlight dulu untuk my favorite dalam 4 rilisan Coffee Collection yang ada di Indonesia. Please welcome, this is Iris Coffee. Yes, boxnya seperti ini guys, dimana lo bakal dapetin dengan tulisan Iris Coffee di depan, datang dengan hardbox. Seperti biasa guys, warna putih, cuman permainan judul, merek, dan juga inisial logonya yang ada di depan boxnya. Namun selebihnya dia tuh sama aja. So, gue bakal langsung buka aja untuk boxnya ini biar nggak makan waktu guys. Dan seperti biasa lo bakal dapetin dengan botolnya yang ada di dalam. Seperti ini bentuk botolnya guys. Dan how I love dengan yang namanya Iris Coffee, karena ini tuh yang paling kerasa begitu intens dari coloring juice-nya. Untuk sprayer, seperti biasa guys, dia tuh datang dengan sprayer yang amazing. Dan untuk opening dari Iris Coffee ini guys, one of the best yang bisa gue tawarkan dan bisa gue review ke kalian guys untuk Coffee Collection ini guys. Dimana untuk opening di perfume ini guys, ini tuh bakal dibuka dengan wangi kopi, yang kopinya ini guys ada di tengah-tengah, oke? Dia tuh kecium seperti kopi yang siap diminum, ataupun ada nuansa unsur milky-nya dikit, ataupun ada unsur smoky roasted-nya dikit gitu guys. Ya sehingga gue bakal bilang ini tuh ada di tengah-tengah, tergantung dari persepsi kepala kalian. Kalau kalian tutup mata, kalian berpikir ini roasted coffee, maka jadilah demikian. Kalau kalian tutup mata pikirnya cappuccino, jadilah demikian. Seperti itu maksud gua guys. Nah, yang justru menjadi paling menarik dari Iris Coffee ini bukanlah irisnya, oke? Ada irisnya, namun dia tuh ada di 10 sampai 15 menit kemudian. Namun di openingnya lo bakal dapetin dengan notes ram yang begitu pekat dan nempel
banget. Dan ram absolut ini yang menjadikan dia tuh kerasa begitu boozy banget guys. Yes. Dan ini tuh yang menjadi persepsi gua ketika ada di event FW kemarin, dimana tabrakannya dengan kopi yang ada di openingnya dari ram absolut ini menjadikan dia tuh jadi sedikit aromatik di hidung gua, dan bahkan ada unsur greennya. Namun setelah gua tes full wear perfume ini beberapa kali guys dalam minggu ini, barulah gua menyadari kalau emang aromatiknya itu emang ada, namun justru dia tuh jauh di belakang gitu. Nah, dia juga punya sedikit sentuhan floral, dalam hal ini juga rose yang ada di pertengahannya, namun tidak seintens dengan rose yang ada di kopi luwak ini guys, cuman slightly gitu. Nah, yang paling kentara banget ketika dia masuk ke dry down-nya, dimana nuansa powdery dan juga creamy bakal muncul gitu guys. Creamnya tuh kerasa seperti karamel yang ada di karamel macchiato gitu. Dan juga untuk unsur powdery-nya itu tuh datang dari bunga iris of course, sehingga ini tuh jadi powdery creamy yang to die for banget, dengan beberapa notes yang emang udah ada di depan terlebih dahulu. Dan untuk ketahanannya sendiri guys, ini tuh yang paling long lasting dari semua seri yang gue coba. Ini tuh bisa bertahan 7 jam, khususnya di kulit gue. Belum tentu terjadi di kulit kalian guys, oke? Namun ketika kalian coba untuk semprot di baju, ini tuh bakal menaikkan atau melevel upkan ketahanannya di tubuh kalian. Namun tetap permasalahannya ada di versatility yang mirip seperti ini guys. Kurang cocok digunakan di siang hari, apalagi berpanas-panasan ataupun di kantor gitu. Ini tuh adalah perfume yang dia tuh bakal kecium gitu guys, sehingga alangkah baiknya yang digunakan di malam hari atau di pesta, saat nongkrong bersama temen atau apapun itu, yang penting kegiatannya tuh di malam hari gitu guys. Umur yang pas ada di 23 tahun untuk perfume ini, lumayan unisex juga. Dan untuk harganya 425.000, menurut gue itu tuh super duper worth it banget, karena di luar negeri ini tuh mahal banget, gue bakal bilang guys. Dan untuk overall dari kedua perfume ini guys, itu must have, gue bakal bilang guys, oke? Must have banget. Sehingga untuk overall skornya gue bakal kasih nilai untuk kopi luwak ada di 9/10, sedangkan untuk Iris Coffee solid di 9,5/10. Oh, that's it guys video gua. Silahkan kalian tentukan kalian tuh mau kopi yang mana di antara kedua ini, atau mungkin kalian tuh bakal pilih untuk yang 2 seri sebelumnya juga. Gue tuh pengen tahu di kolom komentar. Dan jika kalian udah pernah coba keempat-empatnya guys, gue juga pengen tahu apa menurut kalian, mana yang paling enak gitu. Dan thank you so much for watching. Kita bakal ketemu di next video guys, and keep smelling good. Bye.